Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Keluaran 22 ayat 28 sampai 31. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8, haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita ialah ayat 31a. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Judul renungan hari ini, hidup sebagai umat Allah. Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Ini berdasarkan konkordansi oleh Strong. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Kristus. Dalam bagian firman Tuhan yang kita dengar, kita mendengar beberapa kata janganlah. Janganlah. Itu adalah perintah dari Allah agar umat yang dipilih menjadi miliknya berperilaku berbeda dengan dunia. Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Dalam Keluaran 20, Allah memberikan 10 perintah yang tertulis dalam loh batu. Kemudian dalam pasal 21, Allah memberi peraturan-peraturan untuk ditaati bangsa Israel. Peraturan itu mengatur hubungan antara mereka dengan Tuhan dan dengan sesamanya, serta hubungan mereka dengan bangsa-bangsa lain yang hidup di sekitar mereka. Yang menarik dalam ayat 31 ini, Allah mengakhiri dengan ayat nats ini yang berbunyi haruslah kamu menjadi kudus bagiku. Artinya dikhususkan bagi Allah. Berarti taat semua peraturan yang telah diberikan oleh Allah. Hati, pikiran, dan tindakan mereka harus dipusatkan untuk menyenangkan Allah. Hidup di daerah Kanaan, di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala, bangsa Israel mengalami cobaan untuk terbawa arus dan pola hidup orang-orang Kanaan. Oleh karena itu, Tuhan memperingatkan agar mereka menguduskan diri bagi Tuhan. Untuk mengajar mereka, Allah memakai berkat dan kutuk. Jika mereka taat, berkat Tuhan akan tercurah. Jika mereka menyimpang, hukuman Tuhan akan datang. Kesuburan tanah Kanaan bergantung pada curah hujan yang berasal dari awan yang datang dari Laut Mediterania dan terbawa angin ke arah timur, lalu turun menjadi hujan di daratan Israel. Oleh karena itu, bangsa Kanaan mempercayai dewa Baal. Mereka percaya bahwa hujan yang turun itu hasil daripada penyembahan mereka kepada dewa-dewa Baal. Walaupun itu adalah curah hujan dari awan yang dibawa oleh angin dari Laut Mediterania. Orang Israel diperingatkan Tuhan agar mereka bergantung kepadanya, bukan pada dewa-dewa Kanaan, termasuk Baal. Ketika mereka taat,
maka Tuhan akan mencurahkan hujan di tanah Kanaan, dan hujan itu akan membuat subur tanah Kanaan. Pasti kita ingat peristiwa kompetisi mendatangkan api antara Elia dan nabi-nabi Baal. Singkat cerita, Nabi Elia menang. Walaupun kayu di atas mezbah disiram air, Allah menyulut kayu dengan api dari langit. Kemudian ketika Elia mengatakan hujan tidak akan turun, maka terjadi kemarau panjang. Tetapi ketika Elia mengatakan hujan akan turun, kemudian Tuhan mencurahkan hujan ke tanah Israel. Saudaraku, dalam konteks hidup kita saat ini, prinsip yang diberikan Tuhan kepada kita sama dengan prinsip yang diberikan pada bangsa Israel. Sebab kita adalah Israel rohani, umat pilihan Allah. Kita harus menguduskan diri kita, taat dan memusatkan hati, pikiran, dan tindakan kita untuk selalu menyenangkan Allah. Kita tidak boleh ikut arus dunia, pola hidup dunia yang menentang Allah. Mungkin saudara bertanya, apakah berkat dan kutuk juga berlaku bagi kita? Dalam perjanjian baru, Allah mewahyukan diri sebagai Allah yang penuh anugerah, tetapi jangan dianggap remeh atau dipermainkan. Kita harus tetap hormat dan taat kepada Tuhan. Sikap itu pasti akan membawa berkat, sama seperti angin yang membawa hujan dan kesuburan ketika bangsa Israel taat. Maka berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan juga bisa dicurahkan kepada kita karena ketaatan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Jika kita tidak taat, yang jelas konsekuensi daripada dosa pasti akan terjadi dan membawa kerusakan dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita belajar taat tiap-tiap saat, rendah hati untuk meminta kebijakan dari Tuhan. Bergantung pada Allah terwujud dalam tindakan doa dan kerinduan mendengar firman Tuhan. Doa dan dengar-dengaran akan firman Tuhan adalah wujud ketergantungan kita pada Tuhan. Jika saudara sudah tidak berdoa dan tidak mendengar firman, hati-hatilah. Sebenarnya saudara sudah bergantung pada diri sendiri, bergantung pada hal lain yang bukan Allah. Mari kita hidup sebagai umat pilihan Allah, supaya berkat-berkat-Nya nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menguduskan kami. Ajar kami untuk hidup berpadanan dengan status kami sebagai umat yang telah Engkau kuduskan. Kami yakin pada janji-Mu, jika kami hidup kudus, taat, dan bergantung kepada Tuhan, berkat-berkat Tuhan, baik jasmani dan rohani, akan Tuhan curahkan, sebagaimana yang belum pernah kami bayangkan. Dalam nama Yesus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin.